perkembangan sekolah penggerak mulai melaju pesat. Salah satunya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Tentunya, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan penting dalam perkembangan sekolah penggerak ini dengan terus melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah penggerak untuk terus menjaga mutu dan kualitas tiap sekolah beserta tenaga pendidik di dalamnya, terutama kepala sekolah. Untuk menjaga kualitas tersebut, sekolah penggerak yang berada di Jakarta Selatan ini memilih kepala-kepala sekolah terbaik dengan mengadakan seleksi yang ketat. Jadi untuk menjadi sekolah penggerak itu ada seleksinya, Pak Bas. Jadi pertama itu seleksi itu kita ada beberapa kali ya, bukan sesuatu yang langsung kita seleksi besoknya pengumuman, tapi ada beberapa bulan. Tapi sebelum seleksi saya yang terpenting adalah saya berdiskusi dulu kepada teman-teman guru, karena ini teman-teman guru itu ada tim kita gitu. Jadi kalau kita bergerak, teman-teman kita harus ikut bergerak. Jadi kita harus komit dulu sebelum saya seleksi. Saya membuat kesepakatan dengan teman-teman apakah kita akan ikut dalam sekolah penggerak. Jika ikut, maka semuanya harus ikut bergerak kayak gitu. Saya sangat senang sekali dapat dukungan dari semua guru. Lalu saya mengikuti tes, saya lulus di tahap pertama dengan perjalanan yang cukup panjang karena soal-soal yang dikerjakan itu sangat banyak. Lalu kami lulus lagi tahap yang kedua dari 5.019 guru, terpilih 2.500 kepala sekolah. Tesnya juga luar biasa, sangat panjang, sangat penuh tantangan, tapi alhamdulillah saya lulus. SMP Kota Jakarta luasnya 2.600 meter persegi, luas juga. Dan terdapat 21 kelas pembelajaran, di mana setiap level angkatan itu 7 kelas. Di ruang bawah ini tidak ada ruang pembelajaran. Oh, di atas semua ya, Bu ya? Oke. Permisi, Bu. Ya, ini buku-buku apa nih, Bu? Ini buku-buku sumber, ya ini buku-buku pelajaran. Buku-buku yang kita kirim program sekolah penggerak. Oh, ini ya. Oke. Yuk kita sorot. Yang untuk siswa sudah dibagikan. Ini yang untuk guru, pegangan guru ya. Oh, tinggal ini. Yang untuk gurunya? Oke, ini ya yang diterima dari program sekolah penggerak, tapi ini untuk guru. Ini seni rupa, ini seni musik, yang ini pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, matematik, ilmu sosial, dan seni teater. Ini untuk pegangan guru semua. Kalau untuk siswa udah dibagikan. Ini logo ruang UKS. Ini ada logo UKS besar. Bisa tempel di sana. Kemudian ada tata tertibnya udah betul. Logo UKS. Kamar mandinya sudah betul. Cuma tinggal penyekatan antara laki-laki dengan perempuan. Seperti klinik, seperti rumah sakit kecil kok. Sini deh. Ini OKS-nya. Ini kok keren banget deh. Tempat tidur. Oh, ini sumbangan ya. Pantesan. Jadi seperti di rumah sakit beneran, kayak di UGD mana gitu. Ini nggak sempat jadi ruang isolasi ya bagi siswa. Jangan sampai lah ya, mudah-mudahan tidak akan sampai. Demi mewujudkan visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tiap sekolah penggerak tentunya memiliki sistem pembelajaran yang berbeda untuk menambah kualitas pendidikan di Indonesia. Yang paling membedakan adalah program sekolah penggerak ini setiap mata pelajaran wajib ada proyeknya. Proyeknya ini minimal 20-30% dari jam pelajaran yang dalam struktur kurikulumnya. Sekolah penggerak tentunya sangat diharapkan untuk melahirkan generasi-generasi terdidik yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.
Harapannya kita benar-benar adanya peningkatan kualitas pendidikan, benar-benar adanya pendampingan sehingga kita tahu, oh yang baik itu yang seperti ini gitu. Terutama benar-benar diarahkan. Jadi kita bisa maju pesat kan karena kita semakin minim untuk melakukan kesalahan ya, karena kan selalu dibimbing, dimonitoring. Jadi otomatis harusnya semakin cepat gitu. Harapan saya sebagai kepala sekolah dalam hal ini sekolah penggerak di dalam dunia pendidikan adalah kami sangat mengharapkan adanya generasi yang lebih berkualitas di Indonesia dengan program-program di Merdeka Belajar ini. Jadi di sana ada program capaian ya pembelajaran yang berbasis pada elemen-elemen yang ada. Kemudian juga kami berharap bahwa dengan program sekolah penggerak ini kualitas pendidikan semakin meningkat, kualitas pembelajaran di dunia PAUD khususnya semakin baik dan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bahagia ketika bermain di sekolah, ketika melakukan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tidak lagi anak-anak terikat oleh satu hal yang tidak disukai. Karena itu mereka harus merdeka dalam bermain. Dan itulah yang saya harapkan sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan juga punya wawasan yang luas, yang global, yang berkebinekaan global, dan juga punya kemandirian dalam melakukan segala sesuatunya. Harapan saya dengan adanya sekolah penggerak, ya, pendidikan di Indonesia lebih maju lagi, guru-guru lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, sehingga pendidikan Indonesia bergerak maju minimal lebih baik dari sebelumnya dalam 1 tahap, 2 tahap, atau 3 tahap. Harapan saya dengan adanya program sekolah penggerak terutama untuk Indonesia ini, yang pertama, tidak lagi terjadi kesenjangan antara pendidikan baik di kota maupun di daerah. Kemudian yang kedua, Merdeka Belajar itu diperoleh oleh seluruh peserta didik di Indonesia sehingga kualitas pendidikan, hasil pembelajaran itu baik atau lebih bagus lagi. Harapan saya dengan program sekolah penggerak ini yang merupakan program kurikulum paradigma baru, mari kita menciptakan anak-anak yang profil pelajar Pancasila, kemudian anak-anak yang bernala kritis, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan yang paling penting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapan saya dengan adanya program sekolah penggerak ini memberikan dampak nyata bagi perkembangan kemajuan pendidikan itu sendiri, yang selama ini adalah terjadi satu penyeragaman. Dengan adanya sekolah penggerak, harapannya ke depan pendidikan tidak seperti itu. Praktik pendidikan betul-betul memberikan kemerdekaan bagi siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Karena semua siswa memiliki keunikan, semua siswa memiliki keragaman. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan adanya program sekolah penggerak ini berharap meningkatkan mutu kualitas bangsa kita, terutama adalah sumber daya manusia. Ya, kita betul-betul tidak melakukan pengekangan bagaimana anak tumbuh dan berkembang, tapi dengan sekolah penggerak ini anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini kan anak hebat, diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan dan potensinya. Nah, sehingga disitulah akan lahir orang-orang hebat untuk negara kita ini. Saya berharap sekali dengan adanya dobrakan dari sekolah penggerak ini tentunya akan menaikkan grade, akan menaikkan level, akan menaikkan kualitas sehingga pendidikan Indonesia dari hari ke hari menjadi lebih baik, bisa berbanding dengan negara-negara lain tentunya. Salah satunya jika kita berkaca misalnya dari hasil asesmen yang dilakukan oleh PISA, itu harapan kami
ini bisa sejajar dengan negara-negara yang lain dalam kualitas pendidikan yang tentunya itu sesuai dengan kondisi dan filosofi serta karakteristik masing-masing bangsa. Salah satunya itu Indonesia memiliki karakteristik yang dimana Pancasila adalah menjadi dasar dalam falsafah kehidupan rakyat kita. Ya, harapannya adalah bahwa pendidikan atau kualitas pendidikan akan lebih merata dan juga kualitas itu akan lebih meningkat dari sebelumnya, sebelum diadakan program sekolah penggerak. Kemudian juga kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan khususnya leadership daripada kepala sekolah ini akan meningkat, ya, sehingga bisa memberikan pengajaran atau pembelajaran para siswa, dan pada akhirnya kualitas pembelajaran itu akan lebih meningkat dan siswa itu akan mendapatkan manfaat yang besar daripada program sekolah penggerak ini. Dengan dilakukannya pengawasan kepada tiap sekolah penggerak seperti di Jakarta Selatan, tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang selaras dengan visi pendidikan di Indonesia. Sekolah penggerak cerdas berkarakter. Yeay!